kita ke siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Oke, dalam kita melakukan skenario-nya adalah kita melakukan pemeriksaan terkait dengan siklus penjualan dan penagihan usaha. Pertama kali dibuat untuk siklus penjualan dan penagihan utang usaha, piutang usaha. Jadi pihak lain punya utang ke kita ya, jadi kita punya piutang ke pihak lain. Ya. Ada dua, ada pengendalian internal dan prosedur audit, ya, ketaatan dan kewajaran, apa namanya, compliance dan substantif test, ya. Oke, kita buat internal control questionnaire yang udah dibuat ceritanya nih. Nah ini kan, ini gelap nih bajakannya karena ini keterangan. Oh sorry, saya kasih ini dulu. Sorry, ini ya, ini keterangan ya, di sini ini keterangan nih. Keterangan ini iya, tidak relevan. Nah, kita lihat nih, ini terkait dengan siklus penjualan. Dia buat internal control questionnaire. Contohnya, apakah perusahaan menggunakan daftar harga atau price list? Iya, ya kan? Apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Iya. Berarti nggak bisa sembarangan orang untuk membuat penyimpangan dari harga, memberikan diskon apa segala macam. Nah, terus, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Oh tidak punya karena masih kecil skopnya. Oke, tapi udah ada persetujuannya segala macam. Ya. Terus kalau penjualan, minta nggak purchase order? Oh nggak perlu minta, cukup by telepon, cukup by ini. Oke. Nah, terus apakah order pembelian dan langganan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Nah, ini juga, oh iya ada. Jadi kalau misalnya dia mau beli, belinya kreditnya berapa, terus kalau pembayarannya berapa lama, segala macam, itu adalah harus ada persetujuan dari pejabat. Terus apakah formulir order penjualan yang menggunakan, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered, jadi ada urutannya tuh. Nah, udah dicetak nomornya. Oh tidak, oh karena masih kecil. Nah udah, ini kita baca. Nah ini oh ternyata sistem DO-nya gini gitu kan. Iya iya banyak iyanya ya gitu kan. Ini oke. Oh banyak iyanya, fakturnya dipisah. Iya, berarti itu fungsi akuntansinya jalan gitu kan. Kan analisa kita kan kayak gitu kan. Oh ini juga fungsi penjualannya juga, prosedurnya ada nggak? Jelas ada, tapi yang lain nggak ada. Oke, dilihat. Terus tidak relevan, nggak ada hubungannya karena dia nggak ada jual COD, nggak ada jual karyawan ya. Terus barang-barang yang reject nggak dijual. Terus nota kreditnya ada nggak? Oh, terkontrol cetak? Oh tidak. Otorisasi? Iya. Blanko yang belum digunakan terkontrol dengan baik? Ya, berarti nggak sembarangan orang gunain blanko nota kredit misalnya gitu kan. Kita baca, oh ternyata penjualan tuh banyak iyanya ya, berarti prosedurnya berjalan dengan baik. Nah, piutang gimana? Yang paling sederhana adalah buat nggak kartu piutang? Buat. Terus eh dicocokkan? Iya, dicocokkan. Terus eh pencatatannya digilir nggak diganti nggak? Orangnya cuma satu. Yang ngerjain buku kas dia juga iya sama. Oh sorry, digilir tidak, terus dipisahkan tidak, berarti emang ngerjain orangnya sama misalnya gitu. Nah, misalnya kita bisa lihat nah, penilaiannya minimum minimum requirement seperti apa ya, bisa dilihat di sini sampai dengan ini siapa nih yang harus di pejabat, pejabatnya yang ditujuin kalau pengawasan kredit Pak Dwi itu kita lihat tuh tadi di sebelumnya bahwa dia pemilik pemegang saham gitu kan. Oke, kita lihat lagi sampai, nah udah jadi. Nah, bikin kesimpulannya apa nih? Kesimpulan penilaiannya bahwa internal control kuesionernya berjalan dengan baik. Ini kan ada tanda baik ya. Oke, ini sebenarnya kursornya ini kelihatan nggak sih kalian kalau bergerak? Kelihatan, Pak.
Kelihatan ya kalau bergerak ya ada merah-merahnya ya. Takutnya saya digerakin nggak kelihatan bergerak. Ya, ini ya ini kita lihat. Terus program auditnya nih, apa sih program audit dalam piutang usaha gitu kan? Yang pertama, piutang yang tercatat meyakini bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Oh iya betul. Jadi bukan bukan barang konsinyasi, bukan barang apa, emang barang pure punya perusahaan gitu kan. Terus semua tagihan telah dicatat dengan pisah batas ya. Udah lengkap dicatat, completeness dan cut off-nya jelas. Cadangan piutang tertagih dan penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai. Oke, ini tujuannya kalian baca aja, ya. Bacalah, terus baca terus kalian ngerti ya. Jadi, benar kalau siapa tahu gitu kan, keluar di UTS kan kalian tahu tuh nyarinya di mana gitu kan. Ini prosedur audit untuk pengujiannya, uji ketatan berarti apa nih? Berarti ini compliance test ya. Nah, untuk piutang usaha dan penjualan. Untuk maka Anda melakukan pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur dan surat jalan penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Jadi untuk menguji compliance testnya, ketaatannya, dilihat nih fakturnya. Benar nggak sih transaksi ini di fakturnya? Nah, terus udah bayar nih piutangnya nih. Udah bayar. Mana buktinya? Bukti di mana? Di bukti di penerimaan kasnya. Dicek ada nggak penerimaan kasnya. Cek ke banknya juga kan kayak gitu. Oke. Terus untuk pengujian kewajaran atau orang kita bilang sebagai substantif test ya, kita lihat aja daftarnya. Oh ini ada mintanya sama saudari Esther ceritanya ini bagian keuangannya misalnya gitu. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka Anda mendapatkan dari saudara Esther daftar piutang usaha. Jadi kita lihat daftar piutang usahanya. Terus ada nama, alamat, nomor, bukti tanggal, jumlah. Setelah itu cocokkan dengan saldo di buku besar. Contohnya kayak gini. PT Andalas dia nggak ada. PT Bengkulu nih daftar ini ya. Kita lihat di kertas kerjanya apa, di daftar piutangnya dia ya. Oh ini nih selama tahun 2012 Desember saldo awalnya sekian, ada pelunasan. Nanti pelunasan ini ngeceknya di mana? Ngeceknya di bukti penerimaan kas. Ada penjualan, jadi dia beli lagi gitu kan, ngutang lagi. Terus dia bayar lagi sekian, saldo akhirnya sekian. Nah, terus toko PO Tintaku, PD Durian, toko Enggano. Oh, dia punya apa namanya? Punya 82 juta, terus dia punya pelunasan bayar sekian, sisanya sekian gitu kan. Oke, gitu kan. Toko Flamingo, dilihat juga nih ada transaksinya, toko Horas. Yang kita ingat apa? Saldo akhirnya ini aja ya. Saldo akhir ini aja ya. Cek lagi terusnya PT ikan segala macam. Oh berarti ada berapa ya yang ada ininya? Oh kita cek nanti kita bandingin. Nah, PD sampai dengan PD rambutan ya. Terus seperti yang tadi kemarin kita bilang gitu waktu hari Jumat bahwa tanggal 2 Januari dia akan sorry 2 apa berapa akan melakukan konfirmasi piutang ya ke 11 pelanggan yang punya saldo. Berarti ada 11 pelanggan punya saldo sampai dengan 31 Desember 2012 ya. Ya. Terus terus kecuali toko yang enggak terus ternyata semuanya ngasih dalam waktu kurang dari 10 hari kecuali toko Enggano, toko Lemon dan PD Rambutan. Ketiga, langganan tersebut tidak memberikan jawaban konfirmasi, tapi dapat diperoleh bahwa PD Rambutan telah pilot. Jadi dia enggak jadi keputusannya bahwa piutang PD Rambutan akan dihapuskan. Nah, terus ternyata PT Pepaya diterima nih per telepon ya bahwa konfirmasinya sebesar 122.500.000. Jadi kita akan lihat ya PT Pepaya toko Pepaya mana nih toko Pepaya.
PT Pepaya. Nah, selanjutnya dari bukti masuk penerimaan kas dilakukan pemeriksaan terhadap penerimaan pelunasan piutang dagang untuk saldo 31 Desember. Ini ada pelunasannya nih. Ya. Ya, ada toko Flamingo bayar, gitu kan. Terus coba ada bayar juga toko Lemon, toko Sirsak, gitu kan. Nah, terus ada PPN keluaran juga. Nanti PPN-nya kita lihat tapi saya kita hitungnya. Oke. Ini contoh surat konfirmasi piutang nih, kayak gini ya, konfirmasi piutang. Kayak gini konfirmasinya. Ya, ini lagi dokumen-dokumennya, kita periksa surat jalannya. Ini ke toko Flamingo, benar nggak penjualannya 18 unit. Nanti ada harganya nih, harganya berapa, nanti kan ada harganya. Ini surat jalannya, gitu kan. Nah, ini surat jalannya, ya. Terus surat jalannya, ini fakturnya, ini ada harganya, satuannya berapa, gitu kan. Ini fakturnya, tadi kan 18 unit, harga satunya sekian, ya. Ini contoh fakturnya, gitu kan. Fakturnya, ini kan contoh dokumen yang kita periksa nih. Jumlahnya sesuai nggak gitu kan, nanti kita bandingin sama apa, sama price list. Nah ini udah, ini kan faktur penjualan. Nah ini nih bukti pembayaran, PT Bengkulu bayar giro nomor sekian, ya PT Sirsak bayar giro nomor sekian, gitu kan. Terus PT Jambu bayar, gitu kan. PT Horas bayar. Nah, ini ke contohnya nih yang kita periksa nanti. Kita cocokin jumlahnya, benar nggak? Gitu kan. Mastiin bahwa memang terjadi pembayaran. Nah, selain itu, nyocokinnya kemana? Gitu kan. Ke rekening bank dong, gitu kan. Rekening banknya udah masuk belum, gitu kan. Nah, itu dia bukti penerimaan kas. Ini dia sampai terakhir bukti penerimaan kas. Tuh ya. Nah, terus bagaimana kita melakukan transaksinya? Oke, kita lihat. Kita lihat. Jadi, ini piutang usaha. Ini siklusnya, ya. Kuesioner harus ngapain aja. Nih, pertama adalah kuesioner pengendalian internal. Atas kerja piutang dibuat, ya. Nah, ini harusnya dua nih. Dua, tiga, atas kerja piutang, atas kerja konfirmasi, ya kan. Terus ringkasan hasil konfirmasi, terus pembahasan jawaban dari konfirmasi tadi. Oke, kita lihat neracanya PT Peta. Berapa sih saldo piutang dagangnya? 849.792 di tahun 2011. Terus eh, 898.725.250 tahun 2012. Ini berdasarkan catatan klien. Akuntannya udah periksa belum? Belum. Ya kan? Makanya nanti saldo ini akan kita pindahkan kemana? Ke sini. Ini nggak usah kita lihat, nanti aja. Nih, kita pindahin nih saldonya nih. Kan kita lihat di sini kan. PT Bengkulu, saldo per kliennya 59.400. Betul nggak ya? PT Bengkulu ya. Coba kita cek yuk. 59.400. Oh, sama gitu kan. Toko Enggano. Toko Enggano 55 juta. Oh, sama gitu kan. Toko Flamingo 87.900. Bandinginnya sama mana? Oke, sama gitu kan. Sampai bawah. Sampai semuanya jumlahnya 898.725.250. Sama dong sama yang atas ya. 898.725.250. 898.725.250. Sama, oke. Ini per kliennya. Berarti catatan per kliennya udah klop ya, udah sama ya. Nah, terus kita ngapain? Nah, tugasnya adalah di pare ini kan. Nah, pare ini untuk apa gitu kan? Untuk memastikan bahwa adanya perbedaan tersebut. Ada nggak perbedaan? Karena nih, untuk kolom pare ini diisi dengan membandingkan balasan konfirmasi piutang dari pelanggan dengan catatan piutang per klien. Lalu dibuat jurnalnya. Isi kolom dengan selisihnya. Nah, dibuat jurnalnya. Terus yang ini isinya gimana per audit? Nah, per audit isinya apa? Saldo yang ini dikurangin atau ditambahin dari saldonya pare, ya kan? Balasan surat konfirmasi, maka nominal piutang sesuai dengan catatan perusahaan. Jadi kalau ternyata klien yang nggak ngasih apa, customernya nggak ngasih jawaban, berarti kita asumsikan jawabannya adalah sama dengan catatan perusahaan.
Oke, nih kita bikin parenya. Oke, udah. Ceritanya kita konfirmasi nih. Nah, konfirmasi kan, tadi kan ada keterangannya tuh. Oke, kita lihat keterangannya. Dalam keterangan konfirmasi ada namanya RD, ya. RD, ada CB, ada NR, ada RD, oh, ada CB, NR, dan RD. CB adalah confirm balance. Balance-nya sudah di samain, sama gitu kan. NR no replay, jadi nggak dikembaliin dia, ya kan. RD dia ada perbedaan antara catatan dengan catatan si klien dengan catatan si customernya, gitu kan. Catatan perusahaan dengan catatan customernya. Nah, ini hasil konfirmasi, ya. Dicatat di sini perbedaannya. Terus isi kolom dengan cara melakukan penulisan terhadap penerimaan atau pelunasan piutang dagang. Ada caranya. Dan nanti kita lihat di saldo penerimaan yang di sini tadi nih. Yang ini nih, bukti penerimaan ini, ya kan? Bener nggak gitu kan? Ya. Oke, next. Ini konfirmasi, ya, udah masuk atau belum gitu kan? Ini kan udah konfirmasinya. Terus ini uang saldonya masuk atau enggak? Konfirmasi, sorry, konfirmasi yang masuk atau enggak? Hasilnya apa? Selisih kah? Apakah gitu kan? Ini piutang usaha totalnya, ini utang lain-lain gitu kan? Nanti kita isi parenya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil konfirmasinya. Oke, ini dia jualannya, ini kan? Oke, start dulu, start dulu. Ya, ini catatan-catatannya, informasi studi kasusnya, ini saldonya berapa gitu kan. Oh, ternyata 11 yang kembali. Kecuali ini. Tapi ada PD rambutan, pilot, dan piutangnya itu dihapuskan. Hmm. Enggano ngirim, dikirimin lagi nih. Tapi nggak ada jawaban. Karena nggak ada jawaban, maka dianggapnya dia sama. Terus PT Pepaya konfirmasi. Ada utang ke PT Peta yang belum dibayar, terbayar sebesar sekian. Oke, berarti jumlahnya toko pepaya sama ya. Ini sama. Oke, jumlahnya klop sama, nggak ada perbedaan. Oke, nah ini nih kita cek nih, ini pelunasannya ya. Pelunasannya. Toko Enggano bayar 55 juta. Toko Flamingo bayar 70 juta. PT Horas bayar 18. PT Jambu bayar. Toko Lemon bayar. PD Manggis bayar. Sisak bayar. Nah, tapi karena akhir periodenya, makanya kan dia lewat kan. Maka kita lihat catatannya, ngeceknya dari ini nih, yang dia bayar sebelum tanggal 31 Desember 2012. Ada nggak? Ini ada di sini nih, ini dia nih. PT Manggis bayarnya 105.600. Ada nggak PT Manggis? Belum, bukan ini, bukan. Nah, ini dia nih bayarnya ya. Oke, kesalahan. Nah, ini ada selisih nggak? Ini surat jalannya kita cek nomor berapa surat jalannya, fakturnya jumlah sekian nggak? Nah, ini penjualan ya, bukan pembayaran. Kita ngejual ke dia ya, kita menjual ke dia ya. Ini sekian sekian sekian, nih surat jalannya, ini fakturnya, kapan dicatatnya ya. Tiga yang sebelum, tiga yang setelah ya. Oke, untuk pemeriksaan. Nih, ingat, syarat penerimaan barang adalah FOB destination point. Penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Jadi saat sampai ke pelanggan baru diakui sebagai penjualan. Terus coaching, periksaan surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Selain itu, diperiksa pencatatan di buku penjualan dan dibukukan kartu piutang dan kartu stok. Kita mastiin nih, ya, sejumlah ini barangnya udah dicatat di piutang belum? Udah dicatat di kartu stok belum? Ngurangin kartu stok, karena barangnya keluar kan. Oh, ternyata saat tinggal poaching, oh udah semua. Oke, ini tahap kedua. Oke,
Terus, nah ini bagaimana menjawabnya? Oke, satu. Tadi PT Bengkulu sama, nggak ada konfirmasinya sama, dia nggak ada pembayaran, per auditnya jumlahnya sekian. Toko Enggano, ya sama, ya. Toko Flamingo, menurut dia udah bayar 13.500.000. Oke, kita kalau udah ada gini, kita ngeceknya kemana? Oke, kita ngeceknya ke sini. Kita ngeceknya ke daftar yang sudah dibuat, daftar pembayaran yang sudah dibuat. 13.500. Ada nggak toko Enggano? Ini ya, hasil konfirmasinya ya. Ini, toko Enggano mana dari? Ini toko Enggano. Bisa ada nih. Hmm, hmm, indeks E1. Oke, kita lihat indeks E1. Dulu, tahu dulu ya. Ini, oh ya, ini E1. Nih, toko Enggano ada pembayaran sebesar 13.500 ya. Jadi taruh di kreditnya di sini 13.500. Oke. Hmm, Tunggu. PT Horas. Oke, kita lihat PT Horas. PT Horas 2124 dia ada nggak di sini PT Horas ya? Hmm. Nih, PT Horas ternyata ada nih. Halo. Hmm. Nih, PT Horas saldo akhirnya ini 18.875. Oke, kita cek sama nggak? Oh, 18.875. Berarti ini dia nih. Dia ada pembayaran dikurangi sebesar 105.600 ya. Ya. Hmm. Mana sih kok saya bingung. Oke, ya next ya. Ini dia PT Horas. Oke, dia ada ini sekian. Terus PT Manggis, ini ada kreditnya sekian. Apa nih masalahnya gitu kan? Oke, ini dia nih jurnalnya. Ini kita pertama ngapus piutangnya PD Rambutan. Oke, piutang beban tak tertagih sama piutang usaha. Kenapa kita hapus? Tadi dibilangin ya. PD Rambutan pilot. Oke, dengan ini kita masukin. Nih, 275 ngurangin. Sehingga dari saldo awalnya, saldo akhir dikurangin ini, saldo akhirnya sekian. Ya. Terus kita akan ngecek konfirmasi ya di Bank BNI. Ada piutang masuk. Penerimaan kas yang dibayar oleh toko Flamingo. Oh ini nih, sorry. Saya nyari di atas, ternyata catatannya ada di bawah. Maaf. Di Bank Mini masuk nih 13.500. Ya, akhirnya jurnalnya bayar cash lawannya apa? Piutang usaha. Kasnya nambah, piutang usahanya berkurang. Otomatis berarti di sini kreditnya adalah eh, piutangnya toko Flamingo berkurang, ya. Sehingga toko Flamingo saldonya tinggal sekian, 87.900 dikurangin 13.500, jumlahnya sekian. Oke, apalagi gitu kan? Toko Horas. Kenapa Toko Horas? Menurut Toko Horas kan di sini kata apa nih? Barangnya belum sampai kata Toko Horas gitu kan. Sedangkan perjanjian kita adalah FOB shipping point, destination point. Berarti barangnya sampai dulu ke Toko Horas baru bisa
PT Horas baru bisa dimasukin ke sebagai piutang usaha. Jadi mau nggak mau piutang usahanya dihapus. Nah, untuk hapus ini apa aja yang udah dibukuin sebelumnya? Tadi kan lawannya piutang usaha, debitnya piutang usaha, kreditnya penjualan dan PPN keluaran. Nah, karena dibalik ya di reverse. Jadi debitnya PPN debitnya penjualan 96 juta, terus lawannya PPN keluaran 9.600.000 hingga totalnya piutang usaha yang dikurangi adalah 105.600. Oke, 105.600 nih. Hingga saldo PT Horas kembali jadi 18.875. Kenapa ada pengurangan? Karena PT Horas belum ini kan, belum apa namanya? Belum belum sampai barangnya kan. Soalnya di sini ya. Skenario-nya di sini. Kalian baca. Berdasarkan hasil konfirmasi gitu kan, PT Horas bilang kami belum terima gitu kan barangnya, jadi belum bisa jadiin ini. Nah, jumlahnya masih vendor yang lama gitu kan. Ya, terus apalagi nih lagi nih, bayar, PT Manggis bayar. Selain bayar dia juga ada retur, ya kan, retur. Dia bayar utangnya, bayar dengan ada penerimaan kas masuk 40 juta dari PT Manggis ya. Terus ada retur penjualan dari PT Manggis 19.200.000. Terus PT Manggis kan udah bayar PPN sebelumnya. Nah, karena barang dikembaliin, PPN-nya dikembaliin. Nah, sehingga jumlahnya 61.200 piutang yang berkurang. Ayo coba kita cek. 61.200. Oke, PT Manggis utangnya 125.375 dikurangi 61.120 tinggal 64.255. Itu dia. Udah jumlahnya sekian nih ditotalin. Sehingga saldo kreditnya atau saldo piutangnya adalah 898.725 dikurangin 207.720. Jumlahnya sekian. Nah, itu tuh Pak Reni. Jadi eh, kita ngelihatnya dari seperti dari itu ya, dari hasil konfirmasi. Harus saya cari hasil konfirmasi itu sebentar ya biar sama-sama enak lihat nih. Oh, ini dia nih hasil konfirmasinya nih. Ini hasil konfirmasi, sorry. Ini hasil konfirmasinya. Si Flamingo bilang ada perbedaan ya. Dia bilang dia udah bayar sekian 13.500. Ya benar nggak, Flamingo 13.500 tuh. Dia udah bilang ada bayar 13.500. Ada selisih ya 13.500. PT Horas ada sekian selisihnya. Terus PT Manggis ada sekian selisihnya. Nah, lihat rincinya di mana? Di sini. Rincinya di sini. Tuh, udah. Jadi dia gitu. Lihat di sini nih ada. Cek nggak dia nggak? Ini dia nih ya. Ini PT Bengkulu cover balance jumlahnya sama. PT Enggano no replay karena no replay dianggapnya sama. Toko Flamingo ya. Nih, dia ada perbedaan jumlahnya sekian. PT Horas ada perbedaan jumlahnya sekian. PT Jambu confirming balance. Toko Kelapa confirming balance juga jumlahnya sama. Terus Paku Bumi sorry ya, sorry itu gangguan. Bentar. Ya, itu dia nih catatannya nih. Bentar ya, saya cari dulu, dulu.
Ntar ya, saya cek dulu sebentar ya. Oke, oke, ya jadi gitu. Kita lihat, ternyata lihatnya di jurnalnya ini. Nah, soalnya dan jurnalnya gini. Jadi kita ketahuan nih bahwa eh nih bahwa ada konfirmasi piutang gitu kan. Nah, jadi bilang jurnalnya kayak gini. Edu coba lihat. Bentar ya. Hmm, hmm. Oh iya, skenario-nya ini yang di jurnal ini nih. Nih jurnal ini nih. Nih, kita ada konfirmasi hasilnya adalah seperti ini. Nih ada piutang lagi dihapus. Makanya tadi dihapus nih. Ini tadi udah saya jelasin ya. Kayak gitu. Ya, ini cara mereksanya. Nah, sebenarnya kalau yang lebih ini lagi kita nggak ngeliat jurnalnya belum jadi. Kalau lebih ini lagi biasanya sih akuntan itu nanti jurnalnya dia akan jurnal sendiri. Cuman ya gitu, apa namanya? Cuman ya pasti nggak jauh-jauh sih. Kalau misalnya mau ngembalikin, kalau mau apa ada pelunasan ya berarti kas lawannya piutang usaha. Terus kalau misalnya ada retur, ada apa pembayaran dan retur, yaitu ada kas, retur penjualan, terus ada PPN juga yang dikembalikan, ada piutang usaha. Nah, itu nih hasil konfirmasinya seperti ini hingga hasil laporan apa namanya? eh schedule-nya piutang usaha seperti ini hingga totalnya segini. Nah, langkah berikutnya apa? Gitu kan udah dapat nih kita nih angka ini nih. Angka ini kita udah dapat yang ini ya. Yang lalu saya tandain lagi nih. Yang ini nih kita udah dapat nih, yang ini kita udah dapat kan, gitu kan? Kita udah dapat nih angka yang ini nih. Nih, ya. Berarti kita pindahin ke mana? Ke kertas kerja neraca. Ini ya. Ini hasil konfirmasi dikasih tahu juga yang confirm ada 5, jumlahnya sekian, yang ada selisih ya. Ini sekian, yang nggak kembali jumlahnya sekian, ada selisih jumlah sekian. Nah, ini dia nih. Di catatannya nih. Jadi kayak ada schedule-nya adalah ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Nah, di pengiriman kedua ada jawaban, ternyata nggak ada juga, gitu kan? Oke, masih kedua. Nih, nah ini yang tadi eh, piutang ini kertas kerja piutang ya. Ini sebelumnya 898 725 250. Parenya ada saldonya
kredit ya 207.720 berarti dikurangin 691 ini adalah hasil dari 898 dikurangin 207 hingga hasilnya sekian. Oke, parenya. Nanti dicocokin lagi. Nah, ini yang retur penjualan tadi tuh ya. Ada penjualan ya. Ada penjualan, ada pengembalian ya. Ini koreksi. Kenapa? Karena barangnya belum sampai ke toko Horas ya. Jadi belum sampai ke toko Horas makanya jadi koreksi. Oke. Satu. Iya, 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 iya. Apa namanya? Laptopnya ngebit. Ah, iya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk koreksi yang tadi toko Horas tadi. Nah, ini juga untuk retur ya. Ini barang belum nyampe, ini barang returnya punya PT Manggis. Setelah dilihat ada segala macam, bikinlah kesimpulan. Menurut pendapat kami, ya, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Bikin ini. Nah, terus, nah ini tas kerjanya, penjualan. Ini neraca, di neraca kita lihat. Ini dia. Oke, ini tas kerja neraca. Ini 27 tadi ya, yang kita hitung di atas, piutang, piutang usaha, parenya, adjustmentnya piutang usaha, sekian, per auditnya sekian. Nanti juga gitu nih, kalau kita periksa kas, ada nggak parenya nih, ada nggak adjustmentnya nih, ntar jumlah sekian. Piutang juga kayak gitu, ada nggak selisihnya gitu kan. Nah, ini dia nih, penjualan nih, 155. Kita lihat dari mana nih 155 gitu kan. Ada pengurangan 155 ya. Dari mana ini? Lihat di PL1. Ini dia 155. 115. Ini dia. Ada pengembaliannya. Jadi penjualannya di reverse ya. Kenapa di reverse? Satu, karena PT Horas belum terima sampai barangnya, jadi nggak boleh diakuin. Yang kedua apa? Ada retur dari PT Manggis. Berapa jumlahnya? Ini dia. eh Jumlahnya adalah 96. Nih penjualannya ukuran 96 ya. Terus ditambahin returnya nih 119.200 hingga jumlahnya sekian. Nah, penjualan dari tadi 5M dikurangi sekian jadinya sekian. Returnya juga jadinya bertambah. Nah, ini ya, sekian. Hingga total per eh ya ini dia. Ini salah nih, ini harusnya 2011 nih ya. Jadi agak rancu jadinya nanti. Lihatnya di sini ya. Karena sama juga di atas kan di sini juga tuh. Ya. Ini kalau dari sini agak rancu. Nah, ini dia nih, di sini dia. Nih, jadi 115.200. Jadi penyesuaian di mana di sini? Gitu deh, udah. Udah itulah selesai. Jadi, nah, nanti yang lainnya gimana, Pak? Oke, yang lainnya nanti akan berhubungan juga. Contohnya kayak gini, ini kan? Contohnya kayak gini. Nah, ini nih, ini kan ada penambahan kas kan? Nih, ada penambahan yang tadi yang belum dicatat kan. Berarti nanti saat kita periksa kas pasti ada penambahan nih 13.500 dari pembayaran piutangnya PT Toko Flamingo. Nah, ini juga nih ada uang masuk 40 juta. Tadinya nggak ada, tapi sekarang jadi ada. Kenapa? Berarti ada pembayaran piutang usahanya punyanya si PT Manggis. Itu dia tuh. Udah, itu jadi nanti kan dia akan berhubungan ya karena akuntansi kan pasti ada pasangannya gitu kan. Nah, ini pasangannya ada jadi kan gini kan untuk menghapusin piutang yang ngilangin 61 piutang 61.120.000 ini adalah bayar cashnya, bayar utang yang 40 juta, ada retur 19.200, ada retur PPN, ada PPN keluaran ya, tadi kan PPN masukan nih PPN keluaran jumlahnya sekian, jadi jumlahnya sekian gitu. Oke, itulah ininya. Emang sih agak tapi emang emang jalannya begitu. Jadi ini memang karena kita masih belajar ya, jadi jurnalnya udah dibuatin.
Tapi nanti pas kerja juga gitu sih, udah ada yang apa otomatis tuh kan udah pakai komputer kan ya. Jadi saat kita melakukan adjustment, nanti dia akan keluar apa kita akan asal kita benar masukin sandinya, nanti dia akan keluar jurnalnya, cocoknya dengan yang mana itu ya. Banyak itulah mungkin awal-awal makin agak bingung, oh bisa begini gitu kan. Tapi nanti kalau kita udah kita kita nanti belajar apa nanti kita masuk ke yang tentang pemeriksaan kas gitu kan, terus persediaan segala macam, nanti kita akan belajar, kita akan lihat oh ini loh benang merahnya, ini loh sambungannya gitu kan, kayak gitu. Oke, itu aja sih, lebih ke ininya. Tapi masih ada yang lain, masih ini ada lagi nih persediaan, nanti ada hubungannya nih persediaan tuh. Nah ini bukunya ya, ini bukunya udah saya kirim kan tadi, jadi kalian bisa baca-baca. Terus apa lagi sampai mana nih, ini dia dulu satu kok masih udah tuh. Oke, gimana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak, bingung ya. Enggak. Akan ntar pelan-pelan kok ini. Nanti kita akan kalau belajar ke yang ada hubungannya dengan ini, nanti akan saya sambungin lagi. Jadi ntar kalian akan narik benang merahnya adalah, oh ini loh, berarti ada dua transaksi nih yang harus saya reverse berdasarkan adjustment, atau harus ada beberapa akun yang harus di adjustment. Jadi ntar lama-lama, emang kalau satu-satu ntar agak bingung. Tapi nanti kalau udah kita belajar di kas, bisa persediaan, nanti kan ada hubungan itu. Nah, oh iya ini waktu kemarin tuh ya, yang waktu kita ngapus punya VT Flamingo, yang punya PT Horas, punya ini segala macam. Jadi kayak gitu. Awalnya emang ruwet. Bukan kayak kasarnya ruwet gitu. Tapi lama-lama nanti kita udah dapat kayak puzzle-nya gitu, udah nyusun satu-satu, oh ntar dia akan nyambung satu dengan yang lainnya. Memang sih eh, sebenarnya apa namanya? hmm, Kalau pakai textbooknya gitu ada bukunya ada modulnya juga ya. Kalau dulu saya waktu di kuliah tuh saya belajar ada bukunya, ada modulnya ya, beli bukunya. Tapi ya itulah bukunya saya cari-cari yang punya saya lama nggak ada. Saya cari di internet, dapetnya yang bajakan tuh hitam-hitam begitu. Nah itu aja sih. Ya. Oke, udah pada absen belum? Absennya udah saya share ya. Ya, jangan lupa absen. Ntar minggu depan absennya udah saya matiin, udah saya tutup. Jadi nggak ada bisa, wah saya lupa, saya kan udah ngingetin. Oke. Jangan lupa aja absen. Oh iya, saya yang mau absen. Udah pada di rumah apa masih di kantor? Kalian di rumah kali ya? Di rumah, Pak. Rumah. Tadi kuliah online juga. Tadi yang kuliah online. Ada yang kuliah nggak tadi pagi, dari siang? Tadi jam pertama malam. Ada tadi Pak Eki. Online, Online. Pak. Online dia. Oke. 1, 2, 3. Pak Eki mata kuliah apa? Teori akuntansi, Pak. Oh, teori. Oke, oke. Lagi. Oke, oke. Ini ada 21 orang. Hmm, udah, oke. Oke gitu. Oke, ada yang nanya? Kalau nggak ada, selamat istirahat ya. Saya tutup malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Tuh. Pak.